Ya, Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Nasruddin selaku fungsional utama Kementerian Hukum dan HAM terkait transparansi pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Pak Nasruddin, kita lanjutkan kembali. Ya. Apa langkah konkret untuk meningkatkan investasi itu sendiri, Pak? Ya, langkah konkret yang kita tuangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bahwa ini intinya adalah bagaimana kita mengatur untuk orang yang akan menginvestasi ini ada kemudahan berusaha, ya. Selama ini apakah dipersulit, Pak, apa bagaimana? Bukan dipersulit, karena memang masing-masing undang-undang itu punya rezim sendiri kan, mengenai misalnya kalau orang mau investasi di bidang pertambangan, kan tidak hanya di undang-undang pertambangan saja, ya, tapi juga kaitannya dengan undang-undang kehutanan, undang-undang sumber daya air yang terkait dengan masalah pertambangan. Kalau kita hanya membenahi undang-undang pertambangan saja, undang-undang yang lain tidak kita perbaiki, ini saling mengunci, ya. Jadi ini juga akan mempersulit. Terkait juga mengenai undang-undang pertanahan dan segala macam. Ini lingkungan hidup juga demikian. Jadi oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dengan di penyusunannya dengan metode Omnibus Law ini yang merubah berbagai macam undang-undang dalam satu undang-undang, ini adalah sebagai upaya untuk sekaligus kita memperbaiki berbagai undang-undang dalam rangka untuk kemudahan berusaha. Berarti Ya. berkesinambungan. Berkesinambungan. Jadi ini kita bagi dua, ya. Kenapa tadi saya katakan bahwa kenapa sih investor asing tidak mau ke Indonesia, karena sulit perizinannya. Jadi ini perizinan setelah kita identifikasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, kita bagi dua. Pertama mengenai persyaratan perizinan dasar. Persyaratan perizinan dasar terdiri dari izin lokasi, lingkungan dan IMB, ya. Ini yang menjadi momok nih tiga perizinan dasar ini, karena kalau tidak investasi yang kegiatan usaha yang memerlukan kegiatan yang besar, ya, yang terkait lingkungan, kalau ini belum diperoleh, ini dia tidak bisa lanjut untuk upaya usahanya, kegiatan usahanya itu tidak bisa lanjut. Jadi ini kalau mengenai izin lokasi, kalau dulu itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekarang dia tinggal bisa buka di laman daerah masing-masing, ya. Rencana detail tata ruangnya, kalau memang kegiatan usahanya itu sesuai dengan rencana detail tata ruangnya, dia tinggal bisa langsung melanjutkan usahanya. Lingkungan juga demikian. Dulu itu lingkungan itu pengurusannya cukup lama, ya. Ini dipangkas jangka waktunya. Dan IMB juga demikian. Juga biasanya ini kemarin-kemarin ini cukup lama, ya, untuk mendapatkan IMB. Sekarang dia tinggal memenuhi standar-standar yang punya komitmen untuk memenuhi standar-standar bangunan yang akan dia bangun, itu dia sudah bisa melanjutkan usahanya. Ini adalah kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan perizinan dasar berusaha. Nah, selanjutnya kita ada masuk ke sektor, ini nanti ada perizinan sektor. Tadi saya katakan kalau orang mau investasi di bidang pertambangan, dia harus memenuhi izin-izin di pertambangan, izin di bidang kehutanan dan segala macam. Nah, kalau kemarin itu kita menggunakan license approach, ya, semua segala sesuatu dengan izin. Orang mau mendirikan warung Tegal aja gitu, dia harus mengurus izin segala macam. Nah, ini sekarang dengan kita mengganti dari license approach menjadi risk based approach. Jadi pendekatannya berdasarkan risiko dari kegiatannya. Jadi kalau kegiatan usaha risikonya rendah, dia nggak perlu izin. Dia cukup daftar saja. Setelah dia mendapatkan nomor induk berusaha, dia sudah bisa melakukan usahanya. Yang kedua, kalau kegiatan usahanya risikonya sedang, artinya dia harus memenuhi beberapa standar-standar tertentu. Misalnya kalau dia mau mendirikan barbershop gitu, ya, kan guntingnya harus ada standarnya, ya, bangkunya harus ada standarnya. Orang yang gunting harus punya sertifikat. Nah, itu asal dia punya komitmen untuk memenuhi standar-standar itu, dia juga sudah bisa menjalankan usahanya. Kecuali bagi kegiatan usaha yang
berdampak kepada lingkungan, kepada sumber daya alam. Nah itu baru izin. Jadi kalau yang sedang, yang rendah sama sedang nggak perlu izin. Tapi kalau yang kegiatannya berdampak kepada lingkungan itu baru izin. Sehingga dari sekian ribu izin ya kita bisa pangkas mana yang pakai izin, mana yang nggak perlu pakai izin. Berarti jelas ya Pak, langkah-langkah Langkahnya konkretnya jelas. Jadi sudah kita lihat, jelas dan juga cukup memihak kepada UMKM itu sendiri. Tapi mampu nggak sih Pak sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini nantinya benar-benar memotong kalau kita bisa bilang mata rantai korupsi di Indonesia? Ya, ini dengan perizinan berusaha, ini semua nomenklaturnya biasanya kan ada izin izin pengelolaan, izin pemanfaatan, izin distribusi dan segala macam. Sekarang semua nomenklatur jadi perizinan berusaha. Nah ini perizinan ini baik thresholdnya rendah, sedang maupun tinggi, baik dia pendaftaran maupun dia memenuhi standarisasi atau izin, ini nanti apply-nya itu melalui online, sistem online, SOS ya, Submission Online System ya. Ini pemohon ini pelaku usaha tidak perlu bertemu dengan birokrat, ya. Dia cukup melalui dari rumah, dia melalui komputernya dia atau melalui handphonenya dia tidak bisa apply. Dia mau mendirikan usaha apa nih misalnya. Misalnya dia ingin tadi yang seperti saya katakan misalnya untuk barbershop. Apa-apa saja yang harus dipenuhi. Standar-standar itu sudah ada di situ. Berarti dengan tidak bertemu langsung dengan birokrasi otomatis ini akan salah satu langkah mengurangi korupsi. Korupsi itu kan ada dua, ada pencegahan sama penindakan. Yang pencegahan ini kan kita utamakan daripada penindakan. Ini adalah salah satu upaya untuk mencegah timbulnya korupsi. Jadi dengan tidak adanya pertemuan antara pemohon langsung dengan ya, Pak, ya? Pertemuan langsung ini akan memotong mata rantai timbulnya korupsi. Baik, terima kasih Pak Nasruddin selaku fungsional utama Kementerian Hukum dan HAM atas penjelasannya mengenai transparansi pembatasan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga dapat meminimalisir isu dan hoaks yang beredar bahwa undang-undang ini cacat prosedur begitu ya Pak ya. Dan baik, kami iNews Malam akan kembali usai jeda berikut.